A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang Bapak sayangi semua, siswa-siswi atau peserta didik SMP Infokom, khususnya kelas 7 ya, yang tahun ini baru bergabung dengan SMP Infokom. Bapak ucapkan selamat datang, selamat bergabung di SMP Infokom Kota Bogor ya. Puji dan syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia-Nya, terutama karunia nikmat sehat ya pada kita semua bersama keluarga. Selawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga tercurah kepada keluarganya, pada para sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Dan selamat pagi ya, atau selamat siang, atau selamat selamat salam sejahtera ya untuk peserta didik SMP Infokom Kota Bogor. Baik, yang Bapak sayangi, pada kesempatan ini terlebih dahulu izinkan Bapak memperkenalkan diri dulu ya. Nama Bapak adalah Yudi Surahman. Oke, di tahun ini alhamdulillah Bapak kembali juga mendapatkan amanah dari Yayasan Telekomunikasi Nasional dan dari Bapak Kepala Sekolah di SMP Infokom untuk bersama-sama dengan kalian semua nanti beraktivitas khususnya dalam bidang kurikulum ya. Nah, mungkin di antara kalian masih banyak yang bertanya ya, apa itu kurikulum Pak gitu ya. Ya, kurikulum itu adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai apa sih tujuan dari belajar ya, isinya apa saja. Nah, kemudian bahannya apa saja sih ya, yang akan dipelajari ya. Nah, di sana nanti akan tertuang dalam sebuah pedoman ya, yang biasanya itu nanti di dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran itu untuk mencapai tujuan pendidikan. Nah, kita kan sekolah ada tujuannya ya. Ketika kalian belajar di SD kelas 1 sampai dengan kelas 6 itu kan ada tujuannya ya. Kalian tujuan belajar agama apa ya, tujuan belajar bahasa Indonesia apa. Nah, sama di SMP juga ya. Nah, di SMP pun sama. Oke. Nah, kemudian anakku sekalian, di SMP ini nanti kalian akan mempelajari beberapa kompetensi namanya ya, kompetensi inti atau dan kompetensi dasar ya. Ini ada aturannya itu tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 Tahun 2016 ya, tentang standar isi. Nah, standar isi di sini maksudnya apa saja sih yang harus dipelajari gitu di situ ya, dari masing-masing mata pelajaran. Nah, di SMP Infokom ini pengelompokan mata pelajaran itu ada 3 ya. Yang pertama itu kelompok mata pelajaran yang masuk kategori kelompok A ya, di antaranya ada pendidikan agama dan budi pekerti. Yang kedua pendidikan kewarganegaraan, yang ketiga bahasa Indonesia, yang keempat matematika, yang kelima ilmu pengetahuan alam, yang keenam ilmu pengetahuan sosial, dan yang ketujuh bahasa Inggris. Nah, ini semua 7 mata pelajaran ini ada atau termasuk dalam kelompok mata pelajaran A ya. Nah, untuk kelompok mata pelajaran yang B itu ada 3 ya, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan ya. Yang ketiga adalah prakarya. Oke, nah di Infokom ini ada tambahan ya 3 mata pelajaran lagi, yaitu bahasa Jepang, informasi dan komunikasi ya, teknologinya TIK-nya, dan bahasa Sunda dalam kelompok muatan lokal. Jadi jumlahnya semuanya ada 13 mata pelajaran ya anak-anakku sekalian ya. Nah, jadi nanti kalian harus siap-siap nih ya. Kalau di SMP itu beda dengan di SD ya. Jadi guru agamanya khusus guru agamanya ya, kemudian guru PPKN atau Pancasila, pendidikan Pancasilanya itu ada lagi, guru bahasa Indonesianya beda lagi, guru bahasa Inggrisnya beda lagi ya. Jadi nanti ada beberapa orang guru yang
khusus menangani setiap mata pelajaran. Nanti kamu akan senang tuh ya, akan senang bahwa guru-gurunya banyak di SMP itu nanti ya. Oke. Nah, kemudian dari belajar itu kan nanti ada tujuannya ya. Nah, artinya apa tujuannya itu? Untuk apa? Untuk melihat hasil prestasi kamu. Nanti ada apa? Tekniknya, aspek penilaiannya apa gitu ya. Yang dinilainya tuh apanya Pak gitu dalam belajar. Nah, di SMP itu ada 3 ya aspek penilaian. Yang pertama itu adalah aspek penilaian untuk pengetahuan, atau dalam istilahnya itu disebut dengan kognitif ya. Nah, yang pertama itu adalah aspek penilaian pengetahuan. Ya, kemudian yang kedua itu adalah aspek penilaiannya itu aspek keterampilan ya, atau disebut dengan istilahnya itu ada psikomotor ya. Oke, keterampilan. Nanti selain kamu itu mendapatkan ilmu tentang pengetahuan, kamu pun juga nanti akan diberikan juga bagaimana untuk mempraktekannya gitu ya, mempraktekannya dari pengetahuan yang sudah kamu dapatkan. Ya, yang ketiga, nah ini penting ya, penting yaitu sikap dan perilaku. Nanti akan dinilai ya sikap kamu, kalian itu datang ke sekolah seperti bagaimana, tepat waktu ya, rajin, kemudian pakaiannya rapi dan sopan, rambutnya rapi, tutur katanya bagus ya di lingkungan sekolah ya, etikanya dengan guru seperti apa dan lain-lain, baik di kelas maupun di luar kelas. Nah, ini nanti termasuk dalam penilaian sikap dan perilaku ya. Jadi untuk materi yang pertama tentang kurikulum cukup sekian ya yang dapat Bapak sampaikan. Nanti akan kita lanjutkan dengan materi berikutnya, yaitu cara jitu untuk belajar yang baik itu seperti apa gitu ya. Nanti akan Bapak sampaikan di sesi materi berikutnya ya. Baik, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak-anakku sekalian yang sangat Bapak sayangi, yang sangat kami cintai, kita lanjutkan ya untuk materi di bidang kurikulum ya untuk hari pertama ini. Sekali juga saya mengingatkan ya, sekali lagi tetap jaga protokol kesehatan dimanapun kalian berada ya, jaga kesehatannya. Ya, berikut ini Bapak akan menyampaikan cara belajar yang efektif ya. Cara belajar yang efektif itu maksudnya cara belajar yang yang tepat waktu ya, tepat tempatnya, kemudian tepat sasarannya ya. Bagaimana tuh belajar itu tidak membuang waktu tentunya ya. Belajar tapi banyak yang justru malah tidak dapat kita intinya gitu ya. Nah, makanya di sini ada beberapa cara yang bisa kalian jadikan referensi ya, pilihan buat kalian. Baik ya, kita mulai. Ya, pada prinsipnya itu kan kita nih sebagai manusia itu memiliki kewajiban untuk belajar ya, karena sejak kita dilahirkan kita itu dihadapkan dengan kewajiban untuk belajar ya. Nah, sejak belajar untuk makan, kita waktu kecil ya, ingat kan mas kita ya, kemudian kita belajar berjalan hingga kita besar, kita belajar di sekolah sekarang ini, mulai dari TK, SD, dan sekarang di SMP, dan juga dari lingkungan di sekitar di rumah ya. Nah, meskipun sebenarnya belajar telah kita lakukan sehari-hari ya, banyak orang yang masih berasumsi atau beranggapan bahwa belajar merupakan hal yang tidak menyenangkan. Nah, kita akan merubah itu ya, kita harus merubah itu. Belajar itu justru harus menyenangkan ya. Nah, makanya di sini ada beberapa bagaimana tuh Pak cara belajar yang efektif gitu ya. Oke. Nah, yang pertama anak sekalian itu rasakan
kebutuhan untuk belajar. Jadi belajar itu mulai dari sekarang kalian itu menganggap ini sebagai satu kebutuhan, ya. Nah, seperti makan, kita kan butuh makan, ya. Seperti minum, kita juga butuh minum dan lain-lain. Nah, belajar pun sama. Mulai sekarang coba ya belajar kita tanamkan dalam diri kita. Belajar itu dirasakan menjadi sebuah kebutuhan, ya. Sehingga nanti dengan demikian ilmu yang kita pelajari pun ya akan menjadi lebih meresap ke ingatan kita. Itu yang pertama tuh, ya ingat ya. Jadikan atau rasakan kebutuhan untuk belajar. Yang kedua ya, belajar dimanapun yang kita suka. Nah, jadi belajar enggak sebetulnya untuk zaman sekarang ini kan ini udah zaman istilahnya lebih modern ya. Dimanapun kapanpun kalian bisa belajar gitu. Jadi memilih tempat belajar yang disukai tentu akan membuat kita senang dan merasa nyaman tentunya untuk belajar ya. Dengan memilih tempat yang nyaman, kita turut membantu menata istilahnya itu apa ya? Mood kita ya. Mood kita untuk belajar itu. Jadi kalau kita misalnya belajarnya sambil sambil main game, tapi kita sambil menghafal atau belajar, it's okay, lakukan aja gitu ya. Yang penting kalian bisa menyeimbangkan ya antara ketika kalian main games ya atau mungkin kalian itu bermain media sosial tapi belajarnya tetap dijaga gitu maksudnya ya, tapi kamu nyaman gitu, itu yang paling penting ya, kamu suka untuk melakukannya ya. Oke, yang ketiga itu dengan cara mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Nah, jadi belajar juga jangan terlalu banyak dalam satu waktu. Misalnya belajar nih banyak nih 3 pelajaran, kamu baca bukunya semua. Nah, itu pun juga sebetulnya bukannya kurang baik ya. Tapi ini akan menjadi beban buat kamu ya. Dicicil aja ya, dicicil waktu. Misalnya ya, sebelum waktunya sholat wajib nih bagi yang beragama Islam ya tentunya ya, maaf ya. Sebelum sholat wajib tuh sebelum asar jam 3 kurang 15 menit atau setengah 3 buka bukunya, baca satu buku dulu aja, misalnya buku agama dibaca ya. Nah, ketika azan asar kamu sholat dulu, setelah sholat asar kamu baca lagi materi buku pelajaran berikutnya bahasa Inggris, kemudian selesai istirahat, main dulu, silakan aja main bola ya, atau kalian membantu orang tua di rumah dan lain-lain, ngajak. Jadi diatur waktu dengan baik ya. Kemudian belajar dengan sistem kebut semalam itu biasanya hanya akan menimbulkan tekanan ya. Jadi jangan sampai begini nak, mau ulangan nih baru tuh baca buku belajar, wah ya maaf ya, dari jam 8 malam sampai jam 1 malam, waduh nanti kamu justru bangunnya akan kesiangan ya kan. Nah ini harus dikurangi nih ya, harus dikurangi. Kemudian lebih baik mencicil ya, lebih baik daripada kita harus belajar banyak atau mungkin kita kebut semalam tuh ya belajar banyak. Nah lebih baik kamu mencicil pelajaran sedikit demi sedikit. Jadi ada baiknya jika kita mengulang pelajaran yang diberikan oleh guru itu setiap hari itu diulang. Pulang dari sekolah kamu buat rangkuman sedikit ya, ditulis di buku tulis ya, rangkumannya itu nanti akan menjadi kumpulan materi hasil kamu belajar di hari yang kalah kamu lalui ya. Oke, berikutnya yang keempat itu bagi waktu belajar, dibagi waktunya ya. Ada baiknya Anda membuat jadwal belajar dan target ya. Jadi ada jadwal untuk membaca, ada jadwal untuk menghafal, ada waktu belajar untuk mengerjakan tugas dan lain-lain. Itu harus diatur bagi waktunya ya. Yang kelima, berdiskusi ya, ini boleh dilakukan misalnya dengan teman, berdiskusi ya, berkelompok. Hanya dalam masa pandemi ini tetap kita harus menjaga protokol kesehatan ya. Nah, kamu bisa kalau berdiskusi dengan orang tua kamu di rumah ya, dengan mama atau papa atau dengan kakak ya. Kak ini kak gimana sih kak, bisa nggak dibantu kak, aku belum ngerti ini gitu, nggak apa-apa ya, itu namanya berdiskusi ya. Oke, kemudian yang keenam, cari cara membantu konsentrasi. Nah, berkaitan dengan poin sebelumnya, gaya belajar orang itu berbeda-beda kan tuh ya. Nah, jika Anda merupakan penikmat musik misalnya ya, nggak apa-apa sambil dengerin musik kamu belajar baca ya.
Tapi kalau memang yang nggak suka musik ya jangan 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 sambil dengerin musik gitu kan. Disesuaikan ya. Mungkin ada juga yang menginginkan suasana hening di kamarnya kan, atau dan lain-lain. Nah, cari cara untuk membantu konsentrasi kamu untuk belajar. Ya, itu contoh itu ya. Contoh salah satunya dengan mendengarkan musik ya, atau mungkin kamu bisa sambil santai di ruangan kelas. Yang ketujuh, kamu bisa memahami ya, jangan hanya menghafal kalau bisa ya. Kalau menghafal itu kan sering banyak lupanya biasanya ya. Nah, jadi kalau dipahami itu nanti kamu nggak akan lupa sampai kapanpun ya. Jadi kalau dihafalkan itu kamu kan menghafal tuh, suatu saat bisa lupa. Tapi kalau dipahami kapanpun ketika kalau anak ditanya kamu bisa menjawab nanti ya. Oke. Yang kedelapan, jangan malu bertanya. Jangan pernah segan untuk bertanya jika kita tidak memahami sesuatu atau mengalami kebuntuan dalam suatu ilmu ya. Kita kan belajar karena memang kita belum tahu tentang ilmu tersebut. Jadi kita tidak ada alasan untuk malu bertanya ya, karena takut misalnya dicap orang yang mungkin orang kasar bilangnya kita orang bodoh nih kalau kita tanya tuh. Jangan, nggak usah malu. Tanya aja kalau memang belum tahu ya. Karena justru belajar itu adalah proses ya, proses bahwa kita dari yang tadinya belum tahu menjadi tahu ya. Oke. Yang kesembilan, coba terus ya meski gagal. Nah, jadi aduh Pak, saya udah belajar lama Pak gitu kan Bu, belajar siang malam tapi kok nilainya jelek dan lain-lain. Nah, itu bukan berarti kamu gagal ya. Justru itu awal dari kesuksesan kamu ya. Jadi nggak usah khawatir ya. Terus dicoba dan dicoba terus. Oke. Yang ke-10, sukai mata pelajaran. Ya, mudah-mudahan kalian nanti bisa menyukai seluruh mata pelajaran yang ada di SMP Infocom, yang ada 13 mata pelajaran itu ya. Tapi kalau memang kamu itu lebih fokus menyukai bahasa Inggris ya, atau 3 pelajaran dan lainnya, silahkan ya. Nah, itu maksimalkan. Kamu sering banyak. Nah, untuk bisa menyukai mata pelajaran ya, kamu harus dekat dengan gurunya. Ya, dekat di sini dalam artian kamu lebih banyak berkomunikasi dengan gurunya ya, sering tanya ya, sering diskusi dan lain-lain ya. Jadi guru itu kan di sekolah itu menjadi orang tua kamu ya, di sekolah ya. Kalau di rumah kan ayah dan mama tuh ya di rumah. Nah, kalau di sekolah itu adalah guru-gurunya. Jadi yang ke-10 itu adalah sukai mata pelajaran. Yang ke-11, manfaatkan fasilitas yang ada ya. Sekarang ini kan zaman udah semakin maju ya. Kamu sudah memiliki handphone, atau kalau memang belum diizinkan bisa kamu bisa minta tolong ke papa atau mama untuk membantu mencarikan misalnya dari Google, dari YouTube untuk materi pelajaran. Itu boleh ya, silahkan ya. Tapi handphone yang kamu punya itu dimanfaatkan dengan baik untuk belajar tentunya ya. Jadi jangan sampai kuota yang disediakan oleh orang tua digunakan hanya untuk bermain games ya, bermedia sosial dan lain-lain. Tapi kamu yang mulai sekarang memanfaatkan teknologi untuk belajar ya. Jadi fasilitas yang ada itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik ya. Oke. Yang ke-12 itu membuat review atau peta materi. Review itu peta konsep atau rangkuman yang kamu anggap itu lebih mudah. Misal kamu bikin gambar-gambar, nggak apa-apa. Bikin lingkaran, ini pengertiannya, terus panah, ini tujuannya gitu kan. Kalau mau belajar lebih simpel itu ya, kamu harus setiap hari harus membuat review atau rangkuman ya, rangkuman sederhana dan yang dibuat dalam bentuk sebuah konsep ya. Nanti kita akan berikan di sekolah nanti ya cara-caranya seperti itu oleh guru masing-masing ya. Yang ke-13 itu membuat kesimpulan ya, kesimpulan dari setiap pelajaran yang kamu pelajari. Yang ke-14, coba latihan-latihan soal ya. Kerjakan latihan soal yang ada di buku LKS, atau latihan soal yang online juga banyak sekarang di Google ya. Cari aja kamu nanti di Google ya. Latihan soal matematika kelas 7. Nanti banyak tuh di situ ya. Kamu bisa belajar dari situ. Nanti sekolah pun menyediakan akses untuk mengerjakan latihan-latihan soal baik offline maupun online nanti ya. Ya, yang ke-15, jangan lupa untuk berdoa. Jadi apapun ya, usaha kita untuk menjadi seseorang yang pintar dan berguna, namun tidak ada usaha yang sempurna tanpa diiringi oleh doa. Artinya ini berdoa itu merupakan penyempurna ya dari usaha kita, di mana ilmu yang akan kita raih itu semoga meraih keberkahan dan manfaat untuk kita semua. Ya, demikian ya.
15 cara ya dalam belajar efektif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, untuk saya, untuk kalian semua ya. Selamat belajar. Salam sehat untuk keluarga di rumah, jaga protokol kesehatan, tetap jaga semangatnya. Insya Allah nanti secepatnya kita akan belajar di sekolah ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.